Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu topik audit, yaitu pengujian substantif atas piutang usaha. Topik ini sering muncul dalam akuntansi maupun dalam praktik audit nyata. Yuk kita bahas mulai dari pengertian piutang usaha sampai tahap-tahap audit yang dilakukan oleh auditor. Piutang adalah semua klaim dalam bentuk uang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap pihak lain, baik individu, perusahaan, maupun organisasi. Nah, dalam akuntansi, piutang itu dibagi menjadi dua, piutang usaha dan piutang non-usaha. Secara khusus, ada 5 tujuan pengujian substantif atas piutang usaha. Yang pertama, memastikan keandalan catatan akuntansi yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang kedua, membuktikan bahwa piutang tersebut benar-benar ada dan berasal dari transaksi yang sah. Yang ketiga, menjamin bahwa semua transaksi terkait piutang sudah dicatat secara lengkap. Yang keempat, menilai kewajaran nilai piutang yang disajikan di neraca. Dan yang kelima, memastikan penyajian dan pengungkapan piutang dilakukan sesuai standar akuntansi. Ada 5 tahap untuk prosedur pengujian substantif untuk piutang usaha. Tahap yang pertama, prosedur audit awal. Auditor memulai dengan merekonsiliasi saldo piutang yang ada di neraca dengan buku besar. Langkah-langkahnya antara lain, percocokan saldo neraca dengan akun piutang di buku besar. Kedua, hitung kembali saldo piutang. Ketiga, telusuri transaksi besar yang tidak biasa. Keempat, usut saldo awal ke tahun sebelumnya. Kelima, cek jurnal-jurnal yang terkait dengan piutang. Keenam, rekonsiliasi buku besar dengan buku pembantu piutang. Nah, tahap yang kedua yaitu prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap piutang usaha, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio berikut ini. Yang pertama, tingkat perputaran piutang usaha sama dengan pendapatan penjualan bersih ditambah rata piutang saldo. Yang kedua, rasio piutang usaha dengan aktiva lancar sama dengan saldo piutang usaha ditambah aktiva lancar. Yang ketiga, rate of return on net sales sama dengan laba bersih ditambah pendapatan penjualan bersih. Yang keempat, rasio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih sama dengan kerugian piutang usaha ditambah pendapatan penjualan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu rasio kerugian piutang usaha dengan piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih sama dengan kerugian piutang usaha ditambah piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih. Tahap yang ketiga, audit transaksi rinci. Auditor menguji transaksi yang membentuk saldo piutang. Misalnya, 1. Transaksi penjualan kredit. 2. Transaksi retur penjualan. 3. Transaksi penghapusan piutang. Yang terakhir, transaksi penerimaan kas. Semua transaksi ini harus dicatat secara akurat sesuai periode yang tepat. Tahap yang keempat, pengujian saldo akun rinci. Auditor perlu memastikan bahwa piutang yang disajikan benar-benar ada dan milik perusahaan. Caranya dengan mengirim surat konfirmasi ke debitur. Langkahnya meliputi: yang pertama, menentukan metode konfirmasi. Yang kedua, memilih debitur yang akan dikonfirmasi. Yang ketiga dan yang terakhir, mengirim surat dan menindaklanjuti jawabannya. Tahap kelima, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Di tahap kelima ini, auditor harus memeriksa apakah piutang sudah diklasifikasikan dengan benar, apakah piutang tersebut termasuk aktiva lancar atau tidak, apakah termasuk piutang usaha ataupun non-usaha, dan apakah ada transaksi yang berkaitan dengan pihak berelasi, piutang yang digadaikan atau dialihkan ke pihak lain. Semua transaksi tersebut harus dijelaskan secara tepat di catatan atas laporan keuangan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengujian substantif atas piutang usaha. Dari mulai dengan jenis piutang sampai 5 tahap audit yang dilakukan oleh auditor. Nah, kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.